Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dina Maulina, MSI, dan kepada teman-teman kami yang berbahagia. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 9, yaitu tentang pewarisan sifat gen bertaut, jenis kelamin, pengontrolan gen. Berikut adalah nama-nama kelompok 9, yaitu ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Dela Anggreni dengan NPM 2113-02369. Selanjutnya Dinda Aulia dengan NPM 2113-02365. Selanjutnya ada Nanda Hoirunisa dengan NPM 2153-02301. Selanjutnya ada Nikade Dewi Anggreni dengan NPM 2113-02345. Serta Liam Tiolina Simbolon dengan NPM 2113-02-3071. Di kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, sejarah pewarisan sifat Mendel, yang kedua, hukum Mendel 1 dan 2, yang ketiga, gen tertaut, yang keempat, pengaruh jenis kelamin pada pewarisan sifat, yang kelima adalah kesimpulan. Materi pertama yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri tentang sejarah pewarisan sifat. Dapat dipastikan bila berbicara tentang mekanisme pewarisan sifat tadi genetika, maka kita akan sampai pada penyebutan satu tokoh yaitu Gregor Mendel. Bahkan kita mengatakan bahwa Mendel adalah bapak genetika. Memang harus diakui bahwa Mendel adalah orang pertama yang menjelaskan secara sistematis mekanisme pewarisan sifat. Gregor Mendel mulai melakukan penelitian pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural History Society of Bonn, Austria pada tahun 1866. Pada beberapa tahun kemudian, pada tahun 1900, pada ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan Mendel sebelumnya. Sejarah pewarisan sifat. Mendel menggunakan kaca Capri sebagai penelitiannya karena kaca Capri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Mendel melakukan dua jenis persilangan, yaitu yang pertama menyilangkan Capri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid. Kedua, menyilangkan Capri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Aulia. Baik, terima kasih Dela. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu hukum pertama Mendel, hukum segregasi. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Mendel, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum segregasi atau hukum pertama Mendel yang menyatakan bahwa pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasikan ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Misalnya genotip suatu tanaman T besar dan T kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawakan gen T besar dan T kecil. Persilangan monohibrid untuk sifat tinggi tanaman. Dapat dilihat gambar di samping, terdapat dua tanaman dengan fenotip tinggi dan pendek. Tanaman yang berfenotip tinggi bergenotip T besar dan T besar. Jika disegregasikan mendapatkan gamet T besar, dan tanaman yang berfenotip pendek bergenotip T kecil dan T kecil. Kemudian jika disegregasikan akan menghasilkan gamet T kecil. Kedua gamet disilangkan akan menurunkan keturunan pertama, yaitu F1 yang berfenotip tinggi dan bergenotip T besar dan T kecil. Jika disegregasikan akan membentuk gamet T besar dan T kecil. Kemudian keturunan pertama, yaitu F1 disilangkan dengan sesama F1, akan menghasilkan tanaman F2, atau keturunan kedua yang memiliki genotip T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Sehingga dihasilkan perbandingan fenotip 3:1, sedangkan perbandingan genotipnya yaitu T
T besar dan T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil dan T kecil dengan perbandingan 1:2:1. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nanda. Hukum 2 Mandel, hukum pemilihan bebas. Hukum Mandel pemilihan bebas adalah hukum Mandel 2 yang disebut hukum asortasi, di mana dikatakan bahwa pewaris sifat setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan sifat atau gen lain. Hukum Mandel 2 menyatakan bahwa segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Artinya, hukum ini terjadi pada persilangan dihibrid. Hukum pemilihan bebas. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan pola warisan dua macam sifat seketika, misalnya pada gambar di samping. Pada tanaman RC biji bulat berwarna kuning memilih genotip YYRR dan pada tanaman RC biji hijau keriput memiliki genotip YYRR. Tanaman YYRR disegregasikan menghasilkan gamet YR dan tanaman YYR disegregasikan menghasilkan YR. Kedua gamet tersebut disilangkan, maka menghasilkan keturunan F1. Tanaman RC dengan fenotip biji bulat berwarna kuning dengan genotip YYRR. Ketika tanaman F1 ini dibiarkan menyerbuk sendiri, maka akan diperolehkan 4 macam individu generasi F2. Masing-masing berbiji kuning bulat, kuning keriput, kuning bulat, dan hijau keriput dengan perbandingan 9:3:3 dan banding 1. Dapat dilihat pada diagram Punnett di samping. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nikade. Gen tertaut. Bagaimana tautan mempengaruhi pewarisan gen? Warisan sifat. Gen-gen tertaut. Gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama dan cenderung diwariskan bersama-sama dalam persilangan genetik disebut gen-gen tertaut. Untuk melihat bagaimana tautan antara gen-gen mempengaruhi pewarisan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan percobaan Morgan dengan Drosophila. Karakter-karakter yang diamati adalah warna tubuh dan ukuran sayap masing-masing dengan dua fenotip berbeda. Ini menunjukkan bahwa gen-gen berwarna tubuh dan ukuran sayap tampaknya hanya tertaut sebagian secara genetik dan perlu mempelajarinya lebih lanjut dan rekomendasi genetik lebih lanjut dengan kombinasi-kombinasi sifat yang berbeda. Pengaruh jenis kelamin pada pewarisan sifat. Pengaruh jenis kelamin pada pewarisan sifat. Pada bagian ini, kita mempelajari pada dasar kromosomal yang mempengaruhi jenis kelamin. Dasar kromosomal penentuan jenis kelamin cukup sederhana. Pada manusia dan mamalia lainnya terdapat dua macam kromosom seks disimbolkan dengan X dan Y. Pada kromosom Y jauh lebih kecil dari kromosom X. Seseorang mewarisi dua kromosom X biasanya berkembang menjadi perempuan, sedangkan laki-laki berkembang dari zigot yang mengandung satu kromosom X dan satu kromosom Y. Jadi, secara genetik laki-laki dan perempuan berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan pada kromosom seks XX besar perempuan, XY laki-laki. Faktor-faktor pewaris sifat. Dalam pewarisan sifat terdapat dua faktor yang mempengaruhi pewarisan sifat, yaitu kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan.
Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari materi ini, Mendel melakukan penelitian dengan kacang kapri untuk membuktikan pola pewarisan sifat. Menurut hukum segresi genotip suatu tanaman T besar dan T kecil, maka gamit yang dibentuk akan membawa gen T besar dan gen T kecil. Persilangan di hibrid adalah persilangan yang melibatkan pola warisan dua macam sifat seketika. Gen tertaut adalah gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama dan cenderung diwariskan bersama-sama dalam persilangan genetik. Dan jumlah yang mempengaruhi pada pewarisan sifat ialah kromosom dan gen. Berikut sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.